Setiap orang mempunyai potensi masing-masing yang bisa membuatnya berprestasi. Hanya saja sedikit orang bisa memaksimalkan potensi yang ia miliki, bahkan beberapa orang lagi tidak bisa menemukannya. Orang yang mempunyai bakat sudah pasti mempunyai prestasi. Seperti penyanyi muda ini, ia mengawali karir bernyanyinya sejak kecil, bahkan sampai ia mengikuti perlombaan ajang pencarian bakat. Sejak itu, ia terus mengasah kemampuan bernyanyinya, mulai dari berlatih, mengikuti perlombaan dan festival. Perjuangan itu terus ia lakukan hingga ia berhasil meraih juara pertama dalam Festival Sanremo Junior di Italia untuk kategori usia 13-15 tahun. Perempuan kelahiran Medan 21 Juni 2003 ini bernama Lyodra Margareta Ginting. Prestasi, aku sering lomba-lomba di Medan dan aku biasanya menang. Terus habis itu kemarin aku 2016 nyanyi di Istana Presiden 17 Agustus. Terus aku pernah ngisi acara konser Raya Krisdayanti. Terus dan akhirnya sekarang aku gabung di projectnya Gita Gutawa dan Erwin Gutawa dan terakhirnya aku dapat menang di Sanremo Italia kemarin. Sampai 2013 lomba untuk Kota Medan sih sebenarnya, Kota Medan. Terus dulu lomba 2013 itu lomba Kirana, itu yang buat acara itu semen, PT Semen Gresik ya, seluruh semen. Dia juara 1 di Medan, di Kota Medan, dan mewakili kan dulu setiap juara 1 29 kota mewakili ke tingkat nasional di Jakarta. Dan di Jakarta itu dia juara harapan 1. Itu sih ajang terbesar sebenarnya, pencapaian di 2013, baru 2014 di Kirana itu yang harapan 1, baru dia di 2014 juga ikut ajang pencarian bakat di televisi. Someday somehow I swear you'll be a dream come true. Sanremo Festival Junior 2017 merupakan sebuah kompetisi menyanyi internasional untuk solois anak umur 6 hingga 15 tahun yang berlangsung pada tanggal 1 sampai 7 Mei lalu. Persiapan yang dilakukan Lyodra sebelum tampil di festival tersebut cukup singkat, sekitar 1 bulan menjelang hari H. Latihan dilakukan setiap hari di Jakarta dan di Medan. Proses itu kan sebulan yang lalu, bulan 4. Persiapannya kurang lebih 1 bulan gitu. Jadi aku balik Medan, Jakarta Medan. Dan kemarin kita berangkat tanggal 29 April. Terus lombanya tanggal 3 Mei. Aku pulangnya tanggal 10 atau 12-an gitu. Karena untuk yang internasional kami dapat kabar itu hampir akhir Maret ya. Hampir akhir Maret kami dihubungi pihak manajemen bahwasannya Lyodra mengikuti festival di Sanremo. Terus awal April setiap Jumat berangkat dari Medan, latihan hari Sabtu, latihan hari Minggu sore pulang ke Medan. Itu seminggu sekali. Berarti dalam 3 minggu Lyodra itu bolak-balik ke Jakarta. Senin sampai Jumat selebihnya di sini sih latihan, karena sudah dibawa materi dari sana kan, sudah diajarin, sudah didengarkan misuannya, jadi melatih hariannya di sini. Jadi selama 3 minggu, Jumat sampai Minggu itu bolak-balik Medan Jakarta. Baru tanggal 30 dini hari baru mereka berangkat ke Italia sih. Jadi kalau menurut aku memang sangat singkat ya, sebulan malah. Lyodra yang berasal dari Medan merupakan salah satu anak dalam proyek Di Atas Rata-Rata asuhan Erwin Gutawa dan Gita Gutawa. Gita Gutawa selain menjadi mentor bagi Lyodra juga menjadi ketua delegasi Indonesia yang dipercaya oleh panitia festival untuk membawa wakil anak dari Indonesia. Jadi kemarin ada namanya Gabriel Harfianto, Kak G-Boy. Dia merekomen aku untuk ikut audisi ini. Jadi dia kasih link ke aku. Why not, aku jadi pengen juga ikut karena ini binaan Erwin Gutawa dan Gita Gutawa. Terus aku coba karena aku orang Medan dan aku tinggal di Medan, jadi aku kirim video
Sebenarnya sih harusnya audisinya di Jakarta, tapi karena aku jauh, aku pilih di audisi. Lyodra berhasil menyisihkan 23 peserta lain dari 18 negara yang mengikuti festival tersebut. Lyodra juga membawa pulang pengalamannya selama di sana. Pengalamannya seru banget karena aku bisa ketemu dengan teman-teman aku. Kita ada 24 peserta, 18 negara, seperti Malta, Filipina, Hungaria, Prancis, Azerbaijan, dan lain-lain. Dan pengalaman itu yang bikin aku pengalaman tak terlupakan karena itu pertama kali, that was my first experience joining international festival, dan itu adalah pertama kali aku juga keluar negeri. Terus di sana mungkin perbedaan cuaca, perbedaan waktu juga, Indonesia Italia jauh banget jaraknya. Terus di sana dingin, di sini panas yang ampun. Terus makanan di sini tuh mungkin kebiasaan lidah-lidah Medan, lidah-lidah spicy food gitu. Di sana manis-manis. Kemarin aku juga pernah minta saus, dikasih, aku mintanya hot extra, des extra gitu. Tapi rasanya masih kayak saus tomat. Terus di sana gelatonya enak-enak. Talenta Lyodra dalam bernyanyi memang tidak diragukan lagi. Beberapa perlombaan dan konser menyanyi telah dilaluinya. Namun terkadang rasa gugup sebelum bernyanyi kerap menghampiri. Seperti kejadian pada saat bernyanyi di Sanremo Festival. Lyodra mengatakan suaranya sempat hilang. Aku kan di Milan kemarin. Di Milan terus itu suaraku hilang. Tiba-tiba mungkin gak tahu, dehidrasi mungkin. Karena di sana dingin, jadi aku nggak mau bawaannya nggak mau minum gitu. Terus di Italia kemarin waktu di Sanremo, waktu pertama kali coba hilang juga. Tapi terakhirnya puji Tuhan ada keluar. Katanya sempat hilang, cuman kami nggak tahu sebenarnya. Kami nggak dikasih tahu, jadi kami taunya sebenarnya setelah di sini gitu kan. Katanya sampai di sana tanggal 1 di Milan itu suaranya hilang. Tanggal 2 kata Lyodra juga hilang. Tanggal 2 menjelang malam yang dia JR itu belum keluar suara. Tanggal 3 mulai ada suara, dia latihan lagi, malamnya jam 11 di sana. Itu maksimal suara dia. Nah, sebenarnya kan nggak nyangka-nyangka sih sebenarnya, kalau nggak kuasa Tuhan ya kuasa siapa lagi kan gitu ya. Yang hilang suara menjadi bersuara di hari-hari gitu. Pada saat suaranya hilang, Lyodra langsung menghubungi orang terdekatnya untuk meminta saran agar suaranya dapat kembali. Kayaknya aku tuh udah panik duluan sih. Jadi aku kemarin udah sempat kabarin mama papa aku dan vokal coachku juga. Aku bilang di sana kan lombanya jam 11 malam. Di sini tuh jam 4 pagi, 4 subuh gitu kan. Terus aku nanya ke mereka gimana caranya tetap suaraku tetap ada jam segitu gitu. Caranya katanya sih nggak usah panik, kamu tuh udah ketakutan duluan makanya suaranya hilang. Tapi terakhirnya aku coba untuk confident, tapi ada, terakhirnya ada. Lyodra menyanyikan lagu Dear Dream ciptaan Erwin Gutawa dan Gita Gutawa dengan lirik berbahasa Inggris gubahan dari Ria Leimana. Lagu tersebut merupakan single pertama Lyodra di album Di Atas Rata-Rata yang berjudul aslinya Janji Untuk Mimpi. Penampilan Lyodra membuat penonton dan para juri memberikan standing ovation. Ia menjadi satu-satunya penyanyi yang mendapatkan standing ovation.
dan bangga. Pada saat pengumuman pemenang, Lyodra mengatakan tidak tahu kalau ia juara 1. Lyodra hanya diam karena tak mengerti bahasa yang mereka katakan. Sebenarnya aku nggak tahu apa yang mereka bilang karena mereka tuh pakai bahasa Itali. Terus aku nggak ngerti dan aku nggak tahu juga bahwa aku juara 1. Tapi karena aku sempet dengar uno itu kan 1 ya. Terus pokoknya aku kemarin sempet dengar gitu, tapi terakhirnya aku dibilang bahwa aku juara 1. Sebelum perlombaan, Lyodra tidak membuat target untuk membawa pulang gelar juara. Lyodra hanya ingin mendapatkan pengalaman ikut festival bernyanyi di luar negeri. Aku sama sekali nggak punya target untuk menang. Kalau misalnya aku menentukan target aku harus juara 1, itu bisa membuat aku kayak semakin tertekan dan nyanyinya kayak ada beban. Jadi kemarin kita nggak ada sama sekali target, cuma berpikir positive thinking aja sama apapun hasilnya nanti, yang penting aku udah melakukan yang terbaik. Sebenarnya dukungannya ini kan kompetisi suara ya, jadi kami sebenarnya percaya kalau Lyodra itu bisa bernyanyi dengan maksimal. Pesan kami pun sama Lyodra itu yang penting nak, yang penting tugasmu di sana bernyanyilah dengan maksimal. Selanjutnya kamu berdoa, ya kita tetap dukung hanya dengan doa aja sih sebenarnya dari sini, dengan berdoa. Terus satu gereja pun kita minta bantu, kita bawakan dalam doa kalau doa lingkungan. Jadi persatuan doa itu kita tetap panjatkan doa aja sih sebenarnya, doa dan anaknya ya bagaimana tetap semangat. Tugasnya hanya bernyanyi dengan maksimal sih sebenarnya, tugasnya nggak ada yang lain. Yang penting kamu tampilkan suaramu yang terbaik, fokus, tetaplah latihan dan cukuplah humming suaranya supaya di tempat dingin suara itu bisa takutnya hilang kan. Itu aja sih sebenarnya dukungan seperti itu. Lyodra bersaing dengan teman-temannya dari 18 negara yang berpartisipasi mulai dari Italia, Rusia, Prancis, Yunani, Malta, Romania, Hungaria, Cina, Filipina, dan beberapa negara lainnya. Untuk dapat meraih juara pastinya tidak mudah. Pesaing-pesaingnya juga tak kalah luar biasanya. Karena Filipina keren-keren dan mereka biasanya campuran Asia Amerika gitu, kayak negronya dapet, bulenya juga dapet, Asinya dapet, jadi kayak komplit di mereka semua sih. Memang keren-keren sih Filipina. Orang tua Lyodra patut berbangga hati karena putri sulung mereka berani tampil di negara yang jauh tanpa didampingi orang tuanya. Orang tua Lyodra tidak ikut mendampinginya saat lomba di festival tersebut. Kita kan didukung oleh Bekraf nih, jadi dia mendukung kita supaya kita berangkat ke Italia. Dan yang maksudnya kayak maksimal itu cuma 3 orang gitu, sedangkan gitu kita juga harus ikut dan harus cowok 1 yang bantu-bantu kita di sana gitu. Awalnya ini sih sempat ya sebenarnya nggak berdebat juga sih ya sama anaknya, cuman sempat kami ingatkan Lyodra sih, cuman kami mikirnya kan gini, dia kan masih kecil, belum pernah lepas ya dari kami ya. Terus dia juga belum bisa urusan diri sendiri lah, makannya aja kadang-kadang diingatkan gitu kan, takutnya di tempat lain kalau misalnya nggak ada kami, apa mungkin kita tahuan nanti urus dia seperti kami gitu sebenarnya. Jadi sempat kami bilang sama bapaknya kan, kalau misalnya Lyodra nggak usah ikut ke Italia kan, gimana gitu, tahun depan mantau ada kesempatan lain nanti kan bisa lagi gitu. Lyodranya bilang gini sih, jangan gara-gara mama sama bapak aku nggak ikut ke Italia, kesempatan kan nggak datang 2 kali, mungkin ini kesempatanku, tahun depan belum tentu ada seperti ini, jadi percayalah sama aku nanti bisa kok jaga diri aku gitu, aku nanti bisa kok sama Kak Gita gitu. Akhirnya Lyodra berhasil membawa pulang piala kebanggaannya. Saat Lyodra menghubungi orang tua Lyodra sangat senang dan bangga.
gitu mungkin. Kak, aku kemarin agak lupa sih, tapi mereka bilangnya kayak selamat ya, paling gitu. Kami sebenarnya nggak tidur ya malam itu ya, malam minggu itu ya, tanggal 7 hari Minggu. Jadi kami sama Pak Lyodra itu tidur, terjaga, bangun karena harap cemas juga kan, karena pengumuman di sana itu jam 11 malam. Kami dapat kabar di sini 5:30 pagi, berarti mungkin sana setengah 1 kali ya, dini hari ya. Di SMS sih, puji Tuhan, Mak, Pak, aku juara 1 gitu. Siap itu putus, nggak ada komunikasi. Mungkin dia tidur juga si Yodra di sana kan. Ya udah, kami di sini kayak itu hari Minggu ya. Ya udah saling gimana ya? Seneng, kayak gimana percaya. Juara satu. Oh my God, Tuhan juara satu ya. Harus sih sebenarnya bangga, nggak nyangka juga sih sejauh ini anak kan luar negeri ya, bukan di sini gitu. Tapi ya itulah hasilnya, itu yang terbaik yang diberikan Tuhan sih pada Lyodra. Sejak kecil, Lyodra sudah suka bernyanyi. Ia mulai menyanyi sejak masih kelas 4 SD dan ia terus mengikuti kompetisi menyanyi sampai saat ini. Kata mamaku sih, aku umur 2 tahun tuh udah suka nyanyi. Udah pandai nyanyi, tapi belum terlalu kelihatan. Tapi waktu mungkin kelas 1 atau kelas TK gitu, aku tiba-tiba bisa vibra gitu. Terus habis itu kayaknya aku yakin nih aku bisa nyanyi. Terus kelas 4 SD aku les sampai kelas 6 SD. Dari kecil sih ya, aku seingatku dia kan beda 2 tahun sama adiknya. Jadi waktu adiknya lahir, Lyodra ini memang sering kami puterin CD anak-anak. Lyodra bersekolah di SMP ST Ignatius Medan. Di sekolah, Lyodra mengikuti ekstrakurikuler seperti teater dan piano. Kegiatan aku di sekolah belajar, terus ada pengembangan diri juga, ekstrakurikuler. Di sekolahnya si Lyodra saat ini dia ikut ekskul aja sih, dia piano sama teater. Lantaran sering mengikuti kompetisi menyanyi dan latihan, Lyodra sering ketinggalan pelajaran. Namun teman-teman Lyodra selalu membantunya mengejar ketinggalannya tersebut. Untungnya sih teman-teman aku mendukung juga, jadi aku biasanya tanya ke teman-teman. Nanti kalau misalnya ada yang aku mau catat, ntar mereka kasih bantuin juga. Dengan waktu yang lumayan padat ya, kami melihat sih nilainya tidak terlalu buruk ya. Dia kan kelas unggulan, jadi memang di kelasnya itu anaknya memang semua anak-anak terbaik. Ya biasanya kalau selama di Medan ya tidak ada kegiatan, kami sih bantu selalu Lyodra dengan papanya. Istilahnya bantu menemani dia belajar. Biasanya menemani dia belajar, kita baca buku sama-sama. Terus kalau misalnya Lyodra ada PR, biasanya kalau ada PR, kalau di mana dia misalnya kurang paham, kita biasanya bantu cari buku atau searching di Google sih biasanya. Jadi kita itu betul-betul memang selalu membantu dia dalam membuat PR. Takutnya kan kasihan juga anaknya kalau dipaksa sendirian terus belajar, terus dia bosan karena dia capek juga kan. Jadi tetap kita supportnya seperti itu sih, kita temenin dia belajar. Lyodra mengatakan tidak merasa kesulitan dalam mengatur waktu antara belajar, bernyanyi, dan keluarga. Sebenarnya gini, kalau misalnya sesuatu yang kita lakukan dengan niat dan hati, itu pasti akan mengalir. Dan buktinya sampai sekarang aku nggak ada masalah dan aku nggak ada beban untuk itu, mengalir aja. Ketika ada waktu kosong di rumah, Lyodra sering membuat cover lagu yang direkamnya sendiri. Cover lagu. Biasa aku cover lagu gitu yang lagi trending mungkin atau lagi aku suka, aku biasa buat video gitu sih.
Lyodra yang bercita-cita menjadi seorang penyanyi internasional mempunyai beberapa mimpi yang harus diwujudkannya. Aku pengen banget bikin konser tunggal, wah asik. Terus habis itu pengen buat tempat les musik dan aku pengen menciptakan album rohani sih. Lyodra yang sudah mengeluarkan 2 single mengaku sangat antusias ketika mendengar kata lomba dan festival. Aku anaknya anak festival, bisa dibilang anak festival karena aku kalau misalnya denger kata lomba tuh aku kayaknya langsung melek gitu mataku. Itu yang buat aku semangat sih. Orang tua Lyodra selalu memberikan kata-kata motivasi kepadanya. Kami selalu bilang sih sama bapaknya, kalau misalnya Lyodra itu mau dikenal untuk meraih mimpinya menjadi penyanyi, selalulah bernyanyi dengan baik. Dimanapun itu, tampilkanlah suaramu selalu suara yang terbaik gitu. Jadi dengan begitu, orang yang akan mendengar, melihat kamu bernyanyi, ya mungkin suatu hari nanti mungkin kamu akan dipanggil bernyanyi gitu. Jadi kalau misalnya kita nyanyi yang nggak bagus, bagaimana orang suka dengan suara kita gitu. Jadi motivasinya itu aja. Kalau kamu suka bernyanyi, teruslah latihan bernyanyi gitu. Jadi kalau dia cita-citanya jadi penyanyi, kami sebagai orang tua kan hanya bisa mendukung. Toh dia yang menjalani ya, passion dia penyanyi. Jadi motivasinya hanya seperti itu aja. Yang penting kalau kamu jadi penyanyi, nyanyilah bagus gitu aja sih. Mereka selalu bilang gini, nyanyi aja yang bagus, ntar suatu saat pasti ada saatnya gitu sih. Lyodra juga selalu memotivasi dirinya untuk terus belajar dan berkarya. Cara memotivasi diri aku sendiri melalui perjuangan aku sih dulu waktu dari aku kecil sampai sekarang.